Selamat pagi Bapak Ibu dan Medifriend semua. Kita berjumpa lagi pada acara live stream Medion. Pada hari ini live stream Medion sudah memasuki edisi yang ke-33. Untuk Bapak Ibu dan Medifriend yang kemarin belum sempat menyaksikan edisi yang sebelumnya, masih bisa disaksikan melalui IGTV Medion.id. Bagi Bapak Ibu dan Medifriend yang baru pertama kali mengikuti acara ini, program live stream Medion ini diadakan dengan tujuan memberikan edukasi dan update seputar dunia peternakan, sehingga bisa menjadi sumber informasi dan juga inspirasi bagi banyak pihak. Tidak hanya para pelaku bisnis peternakan, namun juga bagi pada rekan-rekan akademisi. Hari ini saya, Dr. Hewan Primaditya, alumnus dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, dan sehari-hari saya menjabat sebagai District Assistant Manager di wilayah Surabaya, akan menjadi moderator bagi acara ini, dan saat ini sudah bergabung juga bersama kita semua, yaitu pembicara kita, Dr. Hewan Servida Rismawati. Dr. Hewan Servida ini juga alumni dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, dan beliau menjabat sebagai tim Technical Education dan Consultant. Kami berdua akan mencoba untuk menyampaikan materi mengenai waspada hadapi gumboro. Sama seperti edisi sebelumnya, di sesi pertama kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai topik utama. Kemudian nanti di sesi kedua, kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Ibu dan Medifriend semua. Untuk pertanyaan seputar topik bahasan ini, bisa dikirimkan via email ke cs@medion.co.id. Dan nanti di akhir live stream, kami akan adakan giveaway untuk Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Jadi pastikan tonton terus acaranya sampai selesai. Oke, sekarang kita masuki sesi yang pertama. Penjelasannya langsung dibawakan oleh pembicara, yaitu Dr. Hewan Servida. Silakan, Dokter. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun berada, kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberikan kesehatan. Nah, sebentar saya akan share screen dulu. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkait gumboro. Seperti judulnya, di sini kita diminta untuk selalu waspada untuk menghadapi gumboro ini. Yang mana kita tahu bahwa gumboro ini adalah salah satu penyakit viral ya, disebabkan oleh virus sehingga belum ada obatnya untuk saat ini. Nah, oleh karena itu kita harus tetap waspada supaya peternakan kita senantiasa aman dari infeksi dari gumboro ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja di sini. Bahasan materi untuk kali ini yang pertama adalah fakta lapangan. Jadi kita akan coba lihat bagaimana kejadian kasus gumboro ini di lapangan yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah tak kenal maka tak sayang. Tapi jangan sayang pada gumboronya ya. Di sini kita kenal untuk tahu bagaimana nanti cara untuk mengatasi gumboro ini seperti apa. Kemudian yang ketiga nanti kita akan melihat bagaimana cara kita untuk mendiagnosa penyakit gumboro ini. Karena kita tahu bahwa penyakit di lapangan saat ini sangat banyak sekali variasinya dan hampir mirip begitu satu dengan yang lainnya ya. Kemudian yang terakhir tentu setelah mengetahui segala hal tadi, kuncinya adalah bagaimana cara pencegahan dan penanganan apabila nanti di peternakan kita ada infeksi dari gumboro ini. Seperti itu. Langsung saja, di sini kita lihat gumboro atau yang biasa kita kenal dengan IBD atau Infectious Bursal Disease. Nah, penyakit ini menyebabkan banyak sekali kerugian yang dialami peternak apabila menyerang ke ayam ya. Apa saja? Yang pertama, di sini
Gumboro ini sering terjadi pada ayam umur 20-60 hari. Nah, kerugiannya apa? Nah, ayam umur 20-60 hari ini sudah menghabiskan banyak pakan gitu ya. Sudah menghabiskan banyak sekali hal untuk pemeliharaannya. Dan ayam-ayam yang kena gumboro biasanya kematiannya tinggi ya. Mortalitasnya ini sekitar 0,5 sampai 30% apabila serangan gumboronya tunggal. Nah, jika serangan gumboronya ini nanti komplikasi ya, atau ada ikutan dari penyakit virus atau penyakit bakteri yang lain, nah ini kematiannya bisa lebih tinggi dari angka ini. Kemudian Bapak Ibu selain itu, di sini morbiditasnya tinggi. Morbiditas ini adalah angka kesakitan. Jadi apabila di satu kandang ada ayam yang terserang gumboro, nah ini angka kesakitannya tinggi. Jadi dalam satu kandang tersebut bisa saja mudah terserang semuanya, seperti itu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting dari kerugian akibat gumboro ini adalah gumboro ini sifatnya adalah imunosupresif, Bapak Ibu. Artinya dia menekan sistem kekebalan dan apabila menginfeksi ayam, maka penyakit-penyakit lain, baik penyakit virus, penyakit bakteri, parasit ini mudah sekali masuk. Jadi sifatnya adalah imunosupresif. Ini beberapa kerugian akibat adanya gumboro. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok gumboro ini selalu ada? Gitu. Padahal biasanya kita sudah melakukan vaksinasi gitu ya di lapangan. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa faktor yang menyebabkan gumboro ini terus-menerus muncul. Yang pertama, di sini ada pembersihan feses yang kurang bersih. Nah, feses ini merupakan material organik ya yang ada di dalam kandang, yang mana ini sebenarnya merupakan tempat untuk berkembang biak dari virus gumboro ini. Selain itu, Bapak Ibu, feses ini karena dia material organik, dia menghalangi adanya desinfeksi yang kita berikan. Jadi kalau di dalam kandang kita masih fesesnya masih banyak gitu ya, belum bersih gitu, kalau kita melakukan desinfeksi, itu bisa terhalang oleh feses ini. Nah, makanya kenapa dia juga bisa menyebabkan gumboro ini muncul terus walaupun kita sudah lakukan pembersihan. Yang kedua adalah istirahat kandang yang kurang optimal. Nah, istirahat kandang itu tujuannya, kenapa sih kok kita perlu melakukan istirahat kandang? Tujuannya adalah untuk memutus rantai penyakit ya yang pernah ada di kandang tersebut. Kalau di periode pemeliharaan ini kena gumboro, dengan adanya istirahat kandang, harapan kita di periode pemeliharaan selanjutnya ini nanti gumboro tidak masuk lagi. Nah, minimal untuk istirahat kandang ini yang disyaratkan adalah minimal ya ini nggak boleh kurang dari 14 hari. Nah, apalagi kalau misalkan kandangnya habis ada kasus penyakit. Nah, ini biasanya istirahat kandangnya bisa disarankan lebih lama lagi. Gitu. Kemudian penyebab berikutnya adalah adanya kumbang Franky. Nah, ini untuk kumbang Franky adalah vektor atau pembawa dari virus gumboro. Nah, ini perlu kita juga antisipasi ya untuk membasmi yang namanya kumbang Franky ini. Jangan sampai kumbang Franky ini masuk ke dalam kandang, karena nanti kandang kita akan rawan tertular dari gumboro tadi. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting yang sering menjadi perdebatan adalah program dan aplikasi vaksinasi yang kurang tepat. Program vaksinasi. Nah, gumboro ini agak unik Bapak Ibu ya. Karena untuk program vaksinasi pertamanya, nah untuk vaksinasi yang konvensional begitu ya, kita perlu memperhatikan yang namanya maternal antibody. Maternal antibody ini adalah kekebalan yang diturunkan dari induk ayam kepada anak ayamnya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana peran maternal antibody ini terhadap pengaruh dari program vaksinasi atau jadwal vaksinasi gumboro ya. Kemudian aplikasi vaksinasi yang kurang tepat. Nah, kita menyarankan untuk aplikasi vaksinasi gumboro yang pertama itu bisa via cepok atau tetes mulut. Karena vaksinasi gumboro pertama ini kan biasanya ayam-ayamnya masih kecil. Nah, untuk ayam-ayam kecil, kalau kita berikan via air minum, biasanya air minumnya dia konsumsi per ekornya masih kurang stabil ya, kurang optimal. Jadi nanti khawatirnya dosisnya tidak masuk.
Nah, harusnya kalau vaksinasi pertama, kita sarankan untuk via tetes mulut atau cekok. Nah, berikutnya, yang menyebabkan gumboro masih selalu muncul itu juga adanya manajemen brooding yang kurang optimal. Nah, kenapa demikian? Brooding ini adalah masa-masa awal atau titik kritis dari pemeliharaan ayam di peternakan. Karena pada masa brooding ini, seluruh sistem di dalam tubuh ayam sedang berada pada masa perkembangan. Baik sistem pencernaan, kemudian sistem yang lainnya termasuk juga sistem kekebalan. Nah, kenapa kalau broodingnya kurang optimal menjadi bermasalah? Nah, contoh kita ambil dari sistem kekebalan. Ketika sistem kekebalannya tidak optimal berkembang, broodingnya kurang bagus tadi ya. Nah, ketika kita masukkan vaksin, kita paksa tubuh ayam untuk membentuk kekebalan gitu. Karena tadi organ-organnya tidak berkembang dengan baik, maka hasil dari vaksinasi kita juga tidak bisa optimal. Nah, kenapa makanya dikatakan juga brooding ini adalah titik kritis dari masa pemeliharaan ayam. Dan yang berikutnya, yang tidak kalah penting juga, ini adalah faktor dari ketahanan virus gumboro itu sendiri. Nah, seperti apa ketahanan virus gumboro? Nah, virus gumboro ini, dia sangat tahan ada di lingkungan, Bapak Ibu. Dengan panas ya, pemanasan 60 derajat selama 30 menit, dan 56 derajat Celcius selama 5 jam, nah ini tetap infektif, artinya masih bisa menginfeksi ayam. Dan berikutnya, selain tahan panas, virus gumboro ini tahan terhadap kondisi pH. pH itu tingkat keasaman ya, dari yang asam sampai yang basah kondisinya, virus gumboro ini masih bisa hidup. Dan satu lagi, virus gumboro ini untuk dibunuh, kita membutuhkan desinfektan yang tepat. Jadi tidak semua jenis desinfektan ini bisa untuk membunuh virus gumboro. Nah, biasanya desinfektan yang bisa digunakan ini adalah golongan aldehid dan golongan iodin. Gumboro ini tidak sensitif terhadap golongan kuat ya. Jadi kalau kita mau membunuh virus gumboro, kita pilih salah satu golongan ini, aldehid atau iodin. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya tampilkan data kasus penyakit pada ayam broiler. Nah, Medion ini selalu mengupdate begitu ya perkembangan dari kasus-kasus penyakit di lapangan. Tim-tim kami yang ada di cabang di seluruh Indonesia ini mendiagnosa, kemudian mengumpulkan datanya sehingga kami bisa menghimpun dan menyajikannya dalam bentuk grafik ini. Nah, kalau kita lihat di sini gumboro, ini ya, gumboro adalah masuk ke peringkat pertama penyakit viral atau penyakit yang disebabkan oleh virus pada ayam broiler. Memang kalau kita lihat dari urutan, yang dominan ini adalah penyakit yang disebabkan karena bakteri ya. Namun kalau penyakit yang disebabkan oleh bakteri, biasanya kita masih bisa untuk mengobati dengan antibiotik. Namun kalau yang disebabkan karena viral, ini tidak ada obatnya. Nah, bagaimana dengan yang di ayam layer? Yang di ayam layer juga sama Bapak Ibu. Di sini saya mengambil data dari ayam layer sebelum fase produksi. Nah, gumboro ini juga menempati peringkat pertama dari penyakit yang disebabkan oleh virus pada ayam layer sebelum masa produksi. Jadi, dengan data ini memang kejadian di lapangan masih sering kita temui. Oleh karena itu tadi, balik lagi kita harus tetap waspada. Nah, lebih dalam, selain kita melihat dari rankingnya ya atau urutannya, kita coba lihat juga berdasarkan umur serangan. Nah, ternyata baik di ayam layer maupun di ayam broiler. Mohon maaf ini ketukar ya, yang ini yang di ayam layer, yang ini di ayam broiler. Nah ini untuk yang ayam layer, ini kita masih bisa mengamati adanya kasus gumboro sampai umur yang tua. Dominannya baik di ayam layer maupun ayam broiler ini di umur 22 sampai 28 hari. Ya. Nah kemudian di sini untuk di ayam layer, karena dia masih bisa menginfeksi sampai umur agak tua ya, di sini 43 sampai 49, ini tadi ayam layer ya Bapak Ibu. Nah di sini ternyata gumboro masih bisa menginfeksi. Jadi untuk ayam layer, program vaksinasinya pun juga kita harus menyesuaikan. Kita harus melakukan vaksinasi, kalau di broiler biasanya cukup 1 kali, di layer ini bisa 2 sampai
3 kali tergantung kerentanan dari lokasi farm Bapak Ibu. Nah, itu tadi untuk sekilas gambaran bagaimana kondisi di lapangan terkait dari Gumboro ini ya. Kemudian yang kedua adalah penyebab. Nah, Bapak Ibu, Gumboro ini disebabkan oleh virus Gumboro. Ini berasal dari famili Birnaviridae dan genus Avivirnavirus. Nah, virus ini mempunyai karakter tidak beramplop. Nah, virus itu ada 2 jenis biasanya Bapak Ibu, ada yang beramplop dan yang tidak beramplop. Amplop ini seperti selubung yang terdiri dari fosfolipid atau lemak ya. Nah, dengan karakter virus Gumboro yang tidak beramplop ini menyebabkan virus ini menjadi stabil berada di lingkungan gitu sampai lebih dari 3 bulan. Jadi untuk tadi kosong kandangnya juga harus kita perhatikan ya, karena virus Gumboro ini sangat tahan ada di lingkungan. Kemudian dari target organnya. Target organ dari Gumboro ini adalah Bursa fabricius. Sesuai dengan namanya, IBD, nama lain dari Gumboro, Infectious Bursal Disease. Jadi dia menyerang bagian atau organ tubuh ayam yakni Bursa fabricius. Nah, kemudian klasifikasi atau pembagian dari virus Gumboro. Virus Gumboro ini sebenarnya yang beredar dibagi menjadi 2. Ada yang strain klasik dan ada yang strain perivirulen. Ini berbeda dari segi keganasan. Strain perivirulen atau perivirulen infectious bursal disease ini adalah jenis Gumboro yang tingkat keganasannya tinggi. Nah, secara gejala klinis dan patologi anatomi yang kita amati di lapangan, dari keduanya ini tidak ada perbedaan sebenarnya Bapak Ibu. Cuman dari tingkat keparahannya yang membedakan. IBD strain perivirulen ini dari tingkat keparahannya lebih jelas begitu ya, lebih parah dibandingkan yang klasik. Biasanya yang terlihat menciri itu dari bursa fabricius serta perdarahan pada jaringan otot paha pada kasus-kasus yang akut ini sering sekali terlihat jelas begitu. Kemudian untuk tingkat keganasan yang tinggi, yang PPIDD ini, dia bisa menyebabkan mortalitas dari 20 sampai 30% kalau menyerang ke ayam broiler dan serangan tunggal ya Bapak Ibu. Nah, kemudian jika tadi kita bahas bahwa Gumboro ini menyerangnya ke bagian bursa fabricius. Nah, apa sih sebenarnya bursa fabricius itu? Jadi bursa fabricius ini sebenarnya adalah organ kekebalan primer. Primer dikatakan primer ini karena pada saat ayam masih berusia muda ya atau kecil ya. Nah, ini organ kekebalan ini paling dominan bekerja atau bekerja paling utama. Nah, bursa fabricius ini adalah kita kenal sebagai penghasil dari antibodi. Karena di dalam bursa fabricius ini menghasilkan yang namanya sel limfosit B. Nah, limfosit B ini nantilah yang dia akan menghasilkan sel plasma dan akan menghasilkan antibodi dalam tubuh ayam. Nah, Bapak Ibu, bursa fabricius ini berkembang aktif pada umur 3-4 minggu. Nah, inilah kenapa kasus Gumboro ini juga sering sekali kita temukan di umur-umur tersebut. Berdasarkan data tadi yang saya sampaikan, bahwa dominan terjadinya di umur 22 sampai 28 hari ya. Nah, di sini saya tampilkan grafik. Grafik ini adalah perkembangan dari bursa fabricius. Perkembangannya bisa kita lihat ya. Dari awal dia mengalami perkembangan, nanti kemudian dia tidak selamanya ada di dalam tubuh ayam. Kenapa? Karena nanti saat usia ayam semakin dewasa, dia akan mengalami yang namanya regresi atau rudimenter. Atau lebih gampangnya kita kenal mengecil. Dan nanti lama-lama dia akan menghilang Bapak Ibu. Pada saat ayam masuk pada usia dewasa kelamin sekitar 16-18 minggu. Gitu. Nah, berikutnya untuk kasus Gumboro ini bagaimana penularannya? Jadi dia menularinya secara horizontal. Horizontal itu dari ayam yang sakit, ini menular ke ayam yang sehat. Ini melalui feses ya. Bisa menular secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung berarti akan ada kontak ya.
kita kenal istilahnya menularnya dengan fekal oral. Dari feses kemudian masuk ke dalam ayam yang sehat dari mulut, biasanya dipatuk ya. Nah, itu secara langsung. Nah, secara tidak langsungnya, biasanya fesesnya ini akan mengkontaminasi beberapa bagian yang bersentuhan dengan kandang dan ayam. Apa saja yang berpotensi? Banyak sekali. Ini ada petugas kandang, peralatan, kemudian truk pengangkut ya. Dan satu lagi yang tidak kalah penting untuk Gumboro ini adalah kumbang hitam atau yang biasa kita kenal dengan Frankie ya, Bapak Ibu. Nah, ini sebagai faktor pembawa juga untuk penyakit Gumboro. Nah, apabila nanti berbagai hal ini terkontaminasi dan kemudian menginfeksi ayam yang sehat, kemudian ayam yang sehat ini menjadi sakit juga tertular Gumboro. Nah, kalau tadi kita bahas kumbang Frankie ya, nah kumbang Frankie ini contohnya seperti ini Bapak Ibu gambarnya ya. Kalau sudah pernah melihat di kandang ya biasanya ada. Nah ini perlu hati-hati kalau ada kumbang Frankie ini di kandang, berarti resiko kandang tersebut terserang dari Gumboro ini rentan ya Bapak Ibu. Nah ini nama ilmiahnya adalah Alphitobius diaperinus dan Carcinops puruleo. Ini namanya bagus ya. Cuman familiarnya kita kenal dengan kumbang hitam atau kumbang Frankie. Jadi ini faktor pembawa dari Gumboro. Nah, itu tadi untuk penyebabnya, Bapak Ibu. Sekarang kita beranjak ke diagnosa penyakit Gumboro. Nah, saat ini beberapa penyakit itu memiliki perubahan dari gejala klinis, patologi anatomi yang hampir mirip-mirip yang saya jelaskan di depan tadi ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk membedakannya kita harus lebih teliti dan hati-hati. Nah, untuk mendiagnosa suatu penyakit, saya tidak selalu mengingatkan ya bahwa kita tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Kita harus meruntut segala hal dalam mendiagnosa penyakit ya. Ada yang namanya anamnesa atau mengumpulkan informasi, kemudian pengamatan dari gejala klinis, kemudian pengamatan patologi anatomi dari hasil bedah atau nekropsi, dan jika kita perlukan, itu pendukung adalah menggunakan uji laboratorium. Begitu. Nah, untuk Gumboro ini agak sedikit unik. Jadi, perjalanan penyakitnya itu bisa kita lihat karena dia memiliki pola yang khas. Nah, di sini, jadi kalau kematian ya, kematian yang diakibatkan oleh penyakit Gumboro murni, ini biasanya bervariasi antara 0,5 sampai 30% sejak terjadi infeksi ya. Jadi ini dari infeksi awal, biasanya dia akan menunjukkan kematian, gejala klinisnya nampak di 2 hari setelahnya ya. Kemudian akan naik mortalitasnya. Nanti dia akan menurun setelah 7 sampai 8 hari post infeksi. Nah, menurun ini berarti sembuh dong, Mbak. Berarti nggak perlu dilakukan treatment dong. Nah, bukan seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada di puncak tapi ternyata ayamnya semuanya kena, nah ini juga jadi berbahaya ya Bapak Ibu. Jadi perlu sekali atau penting sekali kita mengetahui pola ini untuk bisa melakukan pencegahan sedini mungkin. Gitu. Nah, sebenarnya Gumboro yang menyerang di peternakan itu dibedakan menjadi 2 jenis. Ada yang disebut Gumboro subklinis dan ada yang disebut Gumboro klinis. Nah, Gumboro subklinis itu yang seperti apa? Subklinis itu biasanya tidak menunjukkan gejala, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kematian. Biasanya kejadiannya pada ayam-ayam umurnya kurang dari 3 minggu. Nah, berarti tidak berbahaya dong ya. Nah, ternyata tetap berbahaya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena walaupun dia tidak menyebabkan kematian, efek imunosupresan dari penyakit Gumboro ini tetap muncul. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, ketika nanti kita berikan program vaksinasi ya, apapun itu program vaksinasinya juga ya, ini bisa menyebabkan kegagalan program vaksinasinya. Itu adalah Gumboro yang subklinis. Nah, sedangkan yang Gumboro klinis, nah itu kita bisa lihat dari luar gejalanya, ada kematian dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat. Biasanya menyerang ayam yang umurnya lebih dari 3 minggu. Nah,
Bapak Ibu, untuk berdasarkan gejala klinis yang kita lihat dari luar begitu ya, untuk gumboro ini biasanya ayamnya kelihatan gemetar, kemudian dehidrasi ya, kelihatan panting, kemudian bulunya kusam, kemudian bulunya berdiri. Nah, ini biasanya ciri-ciri ayam kalau dari luar kelihatannya kena gumboro. Nah, tapi kalau dari luar aja tadi nggak boleh langsung bisa didiagnosa gumboro ya Bapak Ibu. Harus kita cek lebih lanjut lagi ya. Nah, ini selain bulu berdiri tadi ya, lesu, ini ada diare juga berwarna putih. Nah, cek lebih dalam lagi dengan apa? Dengan nekropsi atau kita lakukan bedah. Nah, apa yang kita lihat ketika kita lakukan nekropsi atau bedah pada ayam yang terinfeksi gumboro? Yang pertama ini adanya perdarahan tipe garis atau istilahnya ini strie pada otot dada dan otot paha dari ayam-ayam yang terinfeksi. Ini contohnya ya. Ini, kemudian ini. Nah, berikutnya, karena tadi gumboro ini menyerang utamanya pada bursa fabricius, perubahan yang kita lihat, biasanya bursanya ini ada peradangan. Ini ya Pak ya, perdarahan, peradangan, Bapak Ibu, kemudian bengkak. Nah, itu perubahan pada bagian bursa fabriciusnya. Berikutnya, nah ini yang cukup khas atau patok pneumonis ya, biasa kita sebutnya, ini adanya peradangan pada perbatasan proventriculus, ini provennya, kemudian ini ventriculus, nah di perbatasannya ini ada perdarahan atau peradangannya, ini juga. Nah ini cukup khas untuk gumboro. Selain itu, biasanya di ginjal, nah ini ginjalnya kita lihat adanya pembengkakan. Nah, biasanya cek ginjal bengkak itu kita raba ya, kita gunakan tulang tengah ini ya untuk sebagai pembanding. Kalau dia lebih tinggi dari tulang yang ada di tengahnya ini, berarti dia bengkak. Nah, ini bisa kelihatan kalau yang ini ya, bahkan sampai ini istilahnya biasanya ginjal batik gitu ya, ini terlihat. Nah, itu adalah beberapa gejala dan perubahan patologi anatomi yang khas atau patognomonis untuk gumboro. Nah, namun lagi-lagi diagnosa di lapangan itu sekarang sering sekali dibingungkan karena tadi hampir mirip ya. Oleh karena itu kita punya juga yang namanya diagnosa banding. Diagnosa banding ini adalah dengan membandingkan penyakit-penyakit lain yang memiliki gejala ataupun perubahan patologi anatomi yang hampir sama dengan gumboro ini. Apa saja itu? Yang pertama, ada leukositozoonosis atau yang biasa kita kenal dengan malaria-like. Nah, hampir sama dengan gumboro, ini adalah bentuk perdarahan pada otot. Pada kasus leukositozoonosis, ini muncul perdarahan tapi bentuknya titik-titik. Nah, ini seperti gigitan nyamuk ya, kalau kita biasanya bilang. Karena leukositozoonosis ini ada vektornya adalah nyamuk ya. Tuh, bedanya seperti itu. Nah, untuk AI, nah AI juga sering dikelirukan karena kematiannya sama-sama tinggi. Namun, dari perubahan patologi anatomi, walaupun bursa fabriciusnya sama-sama mengalami peradangan, bentuk perdarahan pada area proventriculusnya ini berbeda. Kalau tadi gumboro adalah di perbatasan ya Bapak Ibu, kalau AI ini ada di bagian seluruh mukosa atau di perbatasan juga, tapi perbatasan atas dengan esofagus. Itu bedanya untuk AI dengan gumboro. Nah, bagaimana dengan ND? ND juga kematiannya tinggi. Nah, kalau ND, ini kita lihat dari provennya, ini juga beda, Bapak Ibu. Jadi, kalau tadi gumboro di perbatasan bawah, kalau AI perbatasan atas atau mukosa, kalau ND ada di ujung-ujung dari papila atau tonjolannya ini. Nah, ini khas sekali untuk ND juga. Nah, kemudian untuk perubahan pada daerah ginjal ya yang sama-sama mengalami kebengkakan, banyak sekali penyakit lain yang juga menyebabkan kebengkakan pada ginjal. Contohnya adalah kasus infeksius bronkitis dan kasus keracunan sulfa. Nah, untuk kasus infeksius bronkitis ini juga mengalami kebengkakan di daerah ginjal
Namun dia tidak ada peradangan pada daerah bursa Fabricius ya. Sedangkan untuk keracunan sulfa, nah sulfa ini adalah golongan antibiotik Bapak Ibu yang dari metabolismenya biasanya dia di metabolisme paling banyak itu di ginjal. Jadi biasanya dia memperberat kerja ginjal kalau ginjalnya sudah bengkak begitu ya juga. Nah di sini kalau keracunan sulfa itu juga menyebabkan ginjalnya bengkak. Tapi perubahan-perubahan lain yang di bursa, kemudian otot dan lain-lain tadi tidak kita temukan gitu. Nah, satu lagi penyakit yang saat ini sering sekali kita dengar ya, bukan baru sebenarnya, tapi ini sekarang mulai santer kita dengar lagi, ini inclusion body hepatitis atau IBH. Nah, untuk IBH, dia tidak ada peradangan pada proventriculus, tapi peradangannya ada di daerah gizzard, berupa gizzard erosion. Ya, ini. Kematiannya juga tinggi, namun berbeda penyebabnya. Kemudian di bagian hati ini khas karena namanya tadi inclusion body hepatitis. Jadi hatinya ini sangat jelas khas bengkak, pucat, kemudian ada perdarahan titik-titik ya ini di bagian hati. Ini khas untuk IBH. Nah, ini ada tabel untuk lebih mudah membandingkan begitunya Bapak Ibu dari penyakit Gumboro dengan penyakit-penyakit yang lain. Ini adalah rangkumannya untuk AI, ND, kemudian leukositozoonosis, dan IBH. Jadi ini perbedaannya dari radang otot paha. Gumboro tadi bentuknya garis. Kalau AI dan leukositozoonosis tadi bintik-bintik. Bursa, Gumboro dan AI saja yang bisa menyebabkan radang. ND, leukositozoonosis, dan IBH tidak menyebabkan bursanya radang. Kemudian radang pada proven, yang tadi berulang-ulang saya ini ya Pak ya, Bu ya. Kalau Gumboro batas bawah, kalau AI perbatasan atas atau mukosa. Kalau ND di ujung papilanya. Leukositozoonosis tidak menyebabkan radang pada proven. Kalau IBH menyebabkan radang tapi bukan proven di daerah gizzard ya, adanya gizzard erosion. Sedangkan ginjal bengkak ini banyak sekali, Gumboro AI, ND, IBH juga bisa menyebabkan bengkaknya ginjal. Tapi kalau perubahan pada hati, tadi yang khas adalah yang ada di IBH. Nah, memang untuk diagnosa ini biasanya kita seperti mengumpulkan puzzle gitu ya. Semakin banyak perubahan yang kita dapatkan, semakin banyak informasi yang bisa kita ambil, ini semakin mengerucutkan kita kepada diagnosa yang pasti ya. Apabila nanti dari perubahan gejala klinis dan patologi anatomi kurang mendukung, bisa dilanjutkan dengan peneguhan dari uji laboratorium. Nah, bahasan berikutnya adalah pencegahan dan penanganan. Nah, biasanya untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus gitu ya, ini pencegahan dan penanganannya yang bisa kita lakukan, terutama pencegahan adalah dengan kombinasi dari biosecurity dan vaksinasi. Nah, kita bicara untuk yang program vaksinasi terlebih dahulu. Karena saya bilang tadi di awal kalau Gumboro ini unik ya, karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum tadi kita menentukan vaksin yang kita gunakan apa. Nah, yang pertama, dari tingkat keganasan virus lapang. Nah, kita perlu tahu bahwa ketika ada Gumboro yang rawan menyerang pada umur kurang dari 21 hari atau lebih dari 21 hari tapi kematiannya lebih dari 5%, nah ini kita bisa gunakan vaksin dari intermediate plus. Contohnya yang dimiliki Medion ini adalah Medivac Gumboro A. Kemudian, jika Gumboronya tadi rawan menyerang pada umur lebih dari 21 hari dan kematiannya kurang dari 5%, ini kita bisa menggunakan vaksin yang mild. Contohnya adalah Medivac Gumboro B. Nah, selain hal tersebut, yang perlu kita perhatikan juga adalah level dan keseragaman dari maternal antibody. Nah, saya katakan di awal bahwa Gumboro ini vaksinasi pertamanya erat kaitannya dengan yang namanya maternal antibody. Kenapa? Karena ketika kita melakukan vaksinasi dengan kadar antibody maternal di dalam tubuh ayamnya tinggi,
ini ada yang namanya efek netralisasi. Nah, efek netralisasi ini apa? Jadi ketika kita masukkan vaksin gitu ya, itu dianggap sebagai benda asing. Nah, tadi dalam kondisi yang sama di dalam tubuh ayam antibodinya tinggi. Akhirnya benda asing ini dinetralkan oleh antibodi maternal. Nah, nanti pengaruhnya apa? Vaksinasinya ini hasilnya menjadi tidak optimal karena tadi ada efek netralisasi ya, dinetralkan oleh yang namanya maternal antibody. Nah, sebaliknya, kalau ternyata maternal antibodinya rendah, ini ada resiko keterlambatan vaksinasi. Jadi, rawan untuk terjadi outbreak. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui jadwal vaksinasi pertama yang lebih tepat berdasarkan maternal antibody, itu kita bisa menggunakan uji serologi, yaitu uji ELISA. Nah, di sini nanti biasanya kita menggunakan sampel 18 sampai 20 buah sampel, nanti dianalisa dengan yang namanya rumus Deventer. Nanti akan keluar Bapak Ibu, oh vaksinasi pertamanya akan jatuh di umur sekian. Gitu. Kemudian jika ini di layer, maka bisa juga kita ketahui range untuk pengulangannya. Kira-kira nanti vaksinasi kedua bisa diulang di umur berapa? Nah, itu manfaatnya untuk melakukan uji serologi ELISA untuk cek level dari maternal antibody dan mengetahui waktu vaksinasi pertama. Nah, ini adalah grafik yang menggambarkan dari penurunan dari antibodi maternal ya. Jadi dari ayam broiler dan ayam layer itu waktu turunnya antibodi atau kita kenal dengan waktu paruh ya biasanya, itu berbeda. Nah, jenis vaksinnya, tadi kalau kita pakai vaksin intermediate plus, itu berpengaruh juga. Dia mampu menembus maternal antibody di kisaran 500. Sedangkan kalau vaksin mild itu bisa menembus antibody kisarannya 100. Itu perbedaannya. Jadi penting kita tahu untuk tadi ya jenis dari vaksinnya, kemudian dari maternal antibody dari uji ELISA. Nah, ini supaya vaksinasi yang kita berikan lebih tepat dari waktu. Nah, bagaimana dengan program vaksinasinya? Nah, ini saya tampilkan grafik tabel ya. Di sini ada program A dan program B. Nah, untuk ayam broiler, program A ini dilakukan vaksinasi dengan vaksin live ya, yang diulang dengan vaksin live. Jadi vaksin live-nya menggunakan Medivac Gumboro A, ini via cekok mulut. Kemudian yang berikutnya diulangannya 10-14 ini dengan Medivac Gumboro A atau Medivac Gumboro B. Sedangkan untuk program B, nah ini kombinasi antara vaksin live atau aktif dan vaksin inaktif. Nah di sini diberikan vaksin Medivac ND Gumboro Emulsion. Nah ini digunakan vaksin kill, ini untuk memperpanjang yang namanya durasi imunitas. Jadi nanti kombinasi dari vaksin kill dan vaksin live. Nah tentu ini adalah program umum Bapak Ibu. Jadi untuk pasti program pastinya ini bisa disesuaikan dengan kondisi di masing-masing farm Bapak Ibu sekalian. Dan tadi untuk mengetahui jadwal vaksinasi pertama yang lebih pas bisa dengan melakukan pengukuran antibodi maternal dengan uji serologi ELISA. Nah, kemudian untuk di ayam layer hampir sama programnya di program A dan program B-nya, namun untuk ayam layer ini perlu dilakukan pengulangan. Nah, ini biasanya pengulangannya selain di 7, kemudian atau 10-14 ya tadi, kita juga bisa melakukan pengulangan di umur 28. Tentunya pengulangannya ini juga harus disesuaikan dengan kondisi farm masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam vaksinasi, ini kita kenal juga keberhasilan vaksinasi yang kita sebut dengan dipengaruhi oleh faktor 4M. Nah, jika Bapak Ibu kemarin mengikuti edukasi online di sesi sebelum-sebelumnya ya, sempat dibahas dan dikupas tuntas tentang apa saja sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari vaksinasi begitu ya. Ada materi terdiri dari vaksin dan ayamnya, kemudian metode dari program vaksinasi dan teknik vaksinasinya,
dari manusia sendiri, dari keterampilan, pengetahuan, dari yang mengaplikasikan begitu ya. Dan ada faktor milieu, yakni biosecurity dan faktor air. Jadi banyak sekali sebenarnya faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan vaksinasi. Nah, berikutnya upaya yang tidak kalah penting dalam pencegahan dan penanganan dari kasus gumboro ini adalah sanitasi. Peran sanitasi. Nah, sanitasi itu tujuannya adalah menurunkan agen infeksi ya yang ada di lingkungan supaya tidak menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada ayam. Nah, di sini pembersihan kandang itu kita perlu perhatikan bagian-bagian yang seperti sela-sela kandang, kemudian bagian bawah kandang untuk kandang-kandang panggung ya biasanya atau selat. Nah, ini juga kita harus sikat. Jangan sampai ada material organik atau sisa feses yang masih menempel. Karena tadi saya jelaskan di awal, sisa feses ini bisa menghalangi dari desinfektan yang nanti kita gunakan untuk membersihkan dari bagian kandang tersebut. Selain itu, tadi gumboro dalam feses itu dan dalam lingkungan itu bisa tahan sampai 120 hari atau sekitar 3 bulan ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lakukan sikat dan cuci kandang dengan deterjen. Nah, kenapa deterjen? Karena deterjen ini bisa melarutkan material-material organik, kemudian lemak juga ya. Jadi ini kita bisa menggunakan deterjen. Nah, tadi setelah disikat bersih, kemudian dibersihkan dengan deterjen, kita perlu desinfeksi. Nah, dalam desinfeksi juga kita harus memilih desinfektan yang tepat. Karena virus gumboro tadi, dia sensitif terhadap golongan aldehid dan iodin. Jangan memilih golongan kuat ya atau fenol. Jadi nanti tidak efektif. Nah, apa yang bisa kita pilih? Ini ada antisep, neoantisep, kemudian formades plus atau sporades. Ini bisa untuk membunuh virus gumboro. Nah, hal yang tidak kalah penting lagi adalah istirahat kandang. Seperti yang saya jelaskan di depan, minimal dilakukan 14 hari. Nah, tapi Bapak Ibu tolong dicatat bahwa 14 hari ini dihitung dari setelah kandang sudah bersih ya, bukan dari ayamnya diambil, dikeluarkan dari kandang, itu kita hitung 14 hari. Bukan demikian ya, tapi dihitungnya adalah dari setelah kandangnya sudah bersih. Nah, berikutnya ini hindari penumpukan feses. Nah, biasanya di dalam kandang sudah dibersihkan, sudah diangkut, sudah dikarungi, tapi fesesnya masih ada di sekitar kandang. Nah, ini juga bisa menjadi media penular ya, media penular dari penyakit-penyakit gak cuma gumboro Bapak Ibu. MD, kolibasilosis, poksi, itu juga bisa nanti menular dari feses-feses yang ditumpuk seperti ini ya, yang masih tersisa di lokasi kandang gitu. Jadi segera ini juga harus dikeluarkan. Nah, berikutnya adalah desinfeksi personil kendaraan karena tadi bisa menular dari feses yang ikut terbawa ya, mengkontaminasi dari ban yang ada di truk pengangkut, kemudian dari alas kaki yang tidak sengaja ini menginjak feses yang mengandung virus gumboro ya. Jadi ini juga harus kita lakukan desinfeksi. Berikutnya adalah kebersihan dari peralatan. Karena ini penting ya, kita cuci peralatan, pakan, minum, ini secara rutin, ini kita bisa menggunakan neoantisep. Karena nanti ini juga bisa terkontaminasi virus gumboro ya, Bapak Ibu. Kemudian, yang kita bahas di depan juga, ini adalah meminimalkan vektor. Vektor dari penyakit gumboro ini adalah kumbang Franky atau kumbang hitam tadi. Nah, dalam memberantas kumbang Franky atau kumbang hitam, ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Biasanya ini dilakukan saat kandang kosong atau kandang isi juga bisa, tapi hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, keadaan angin yang tenang. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan anginnya lagi kencang gitu ya, Bapak Ibu, ini akan mengurangi
penyebaran dari insektisida di udara. Jadi tidak fokus untuk membasmi si kumbang Frankie-nya ini. Gitu. Kemudian curah hujan. Nah, curah hujan ini juga mampu membilas insektisida yang disemprotkan. Karena Bapak Ibu, untuk insektisida itu syaratnya adalah harus kontak dengan si yang mau kita bunuh ya. Dalam hal ini kumbang Frankie misalkan. Jadi harus adanya kontak. Jadi kalau anginnya kencang, ada curah hujan yang tinggi atau hujan, nah ini menyebabkan kontaknya tadi kurang maksimal. Nah, ini ada produk medion yang bisa digunakan. Namanya delatrin, Bapak Ibu. Jadi, delatrin ini bisa untuk membunuh kumbang Frankie ini. Berikutnya, kalau tadi kita sudah melakukan sanitasi di luar ya untuk mengurangi bibit penyakit, kita lakukan pembersihan kandang, kemudian vektornya sudah kita musnahkan gitu ya, kita basmi. Nah, jangan lupa untuk menguatkan kondisi ayam dari dalam dengan menjaga staminanya ayam supaya tidak mudah terserang penyakit. Nah, ini sejak dini kita bisa lakukan memilih bibit DOC yang berkualitas. Jadi sejak awal DOC masuk, kita pastikan kita lakukan seleksi bahwa DOC-DOC nanti yang kita pelihara ini memang oke untuk kita pertahankan gitu ya. Kemudian upaya yang lain adalah memberikan multivitamin dan elektrolit. Serta tentu ransum dan air minum sebagai kebutuhan utama juga dalam pemeliharaan ayam ya, ini harus kita pilih yang berkualitas. Oke. Nah, kalau tadi beberapa upaya untuk mencegah dari virus gumboro ya masuk ke dalam tubuh ayam, sekarang kita coba lihat bagaimana penanganannya apabila sudah terlanjur terserang virus gumboro ini. Nah, yang pertama, ini biasanya kita lakukan culling pada ayam-ayam yang sudah parah. Biasanya kita keluarkan ya. Karena ayam-ayam ini, karena dia sudah terinfeksi, dia juga bisa menjadi media penular ya, dia sendiri, ayamnya sendiri gitu. Kemudian, jika sudah mendekati umur panen, Bapak Ibu, ini bisa dipertimbangkan untuk segera dilakukan panen ya. Nah, karena tadi pada saat terinfeksi gumboro ayamnya lemes, gemeteran gitu ya Bapak Ibu, ini kita bisa support dengan pemberian air gula 2-5% atau produk medion ada herbal namanya gingertol. Nah, ini untuk menaikkan kembali stamina di dalam tubuh ayam, menyediakan energi siap pakai, begitu. Kemudian kita berikan juga vitamin untuk daya tahan tubuh ayam. Ini bisa menggunakan Fortevit, bisa Vitastres ya. Kemudian, nah jika tadi gumboronya bukan gumboro tunggal, artinya ada ikutan juga dari bakterial gitu ya. Nah, ini bisa kita berikan antibiotik juga untuk mengatasi kombinasi penyakit lain tadi yang bakterinya. Nah, kemudian, biasanya untuk kejadian gumboro itu kematian tingginya disebabkan karena adanya kebengkakan pada ginjal tadi, sehingga metabolisme di dalam tubuhnya terhambat Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, kalau ada tadi ginjalnya bengkak ya, ini Medion punya satu produk, ini namanya Gumbonal. Nah, Gumbonal ini merupakan antiseptik di saluran kemih, sehingga dia bisa mengurangi angka kematian akibat adanya kebengkakan ginjal tadi. Nah, ini bisa diberikan dengan dosis 1 gram per liter air minum. Ini diberikannya selama 3-5 hari, Bapak Ibu. Nah, sekian kira-kira yang bisa saya sampaikan, sedikit sharing mengenai gumboro dari kejadian di lapangannya, kemudian dari bagaimana penyebab gumboro itu sebenarnya apa, kemudian cara untuk mendiagnosa dan pencegahan, serta penanganan apabila sudah terlanjur terkena gumboro ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat, saya kembalikan ke Dr. Prima sebagai moderator. Bapak Ibu dan media friend sekalian, itu tadi adalah penjelasan mengenai topik pada hari ini. Sekarang kita akan break selama kurang lebih 5 menit. Nanti Medifriend semua bisa langsung join kembali di live stream Medion. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Medifriend akan kita coba jawab dan bahas satu persatu. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk join kembali setelah acara ini.
Oke, Bapak Ibu, media friend semua, terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di live stream Medion sesi tanya jawab. Untuk yang belum gabung, ayo segera bergabung nih, karena kita akan segera mulai sesi tanya jawabnya. Baik, kita akan langsung mulai dengan pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Ibu, saya persilakan Dr. Servida untuk bisa menjawab. Saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama adalah kandang broiler yang sering kena gumboro, apakah terbukti cukup efektif dilakukan vaksinasi IBD atau vaksinasi gumboro ini hanya 1 kali untuk mencegahnya? Dan tips apa yang bisa dilakukan, yang bisa dipakai agar gumboro ini tidak terjadi lagi? Ya, silakan Dr. Servida untuk bisa menjelaskan. Ya, baik, terima kasih Dokter Prima. Pertanyaan pertama, kandang broiler ya tadi ya sering kena gumboro, efektif atau tidak untuk divaksin 1 kali dan tips untuk pencegahannya. Nah, sebenarnya untuk vaksinasi gumboro pada ayam broiler itu secara umum ya ini biasanya cukup dilakukan 1 kali saja. Nah, namun kalau memang ada riwayat dari umur serangan gumboronya sampai mendekati ke umur-umur panen, ini biasanya bisa juga kita lakukan vaksinasi 2 kali di ayam broiler. Tentu dengan pertimbangan secara cost-nya juga ya. Nah, selain itu, kalau tadi ternyata di farm tersebut rawan gitu ya, gumboronya sering sekali muncul atau beberapa periode itu selalu muncul, ini rasanya kita perlu melakukan evaluasi gitu ya terhadap beberapa hal. Nah, vaksinasi gumboro yang seperti saya jelaskan di awal, ini biasanya sangat dipengaruhi oleh yang namanya maternal antibody yang diturunkan dari induk ke anaknya. Kalau ternyata level maternal antibodinya terlalu tinggi, biasanya akan ada efek netralisasi tadi ya. Dari vaksin yang kita masukkan dinetralkan oleh antibodi maternal. Kalau terlalu rendah, biasanya terlambat sehingga virus gumboronya bisa masuk terlebih dahulu. Nah, itu tips pertama, bisa kita lakukan pengujian ELISA, tadi yang seperti saya sampaikan, untuk benar-benar mengetahui sebenarnya waktu vaksinasi pertama dari gumboro, vaksin gumboro ini di umur berapa begitu jatuhnya. Nah, itu kita bisa lakukan pengujian serologi ELISA, kemudian dihitung berdasarkan rumus Deventer formula. Nah, kemudian yang kedua, karena gumboro ini termasuk virus yang tidak beramplop tadi, jadi untuk pemilihan desinfektannya, sarannya untuk dalam proses kosong kandang, baik yang tadi ya pembersihan kandangnya, kita gunakan desinfektan yang sesuai. Jadi pilih dari golongan formaldehid ya, atau golongan iodin. Jangan gunakan yang golongan quartz atau golongan fenol, karena nanti kurang efektif, begitu. Nah, kemudian satu lagi yang tidak kalah penting adalah vektor. Jadi ketika gumboro itu terus-menerus datang gitu ya atau menginfeksi di beberapa periode, ini jangan-jangan pembasmian vektor kita kurang tuntas. Jadi vektor ini tadi kan kumbang Frankie ya pembawanya. Ini biasanya di semak-semak sekitar kandang ini juga perlu kita bersihkan supaya nanti vektor Frankie ini tidak kembali lagi datang dan menularkan gumboro di periode setelahnya. Nah, kira-kira begitu, Dokter Prima. Ya, jadi jadwal vaksinasi tidak sembarangan ya untuk menentukan jadwal vaksinasi. Harus diukur dulu ya maternal antibodinya seperti apa ya, dokter? Iya, betul. Apalagi kalau kasusnya tadi sudah berulang beberapa periode gitu ya, dokter ya. Baik, terima kasih dokter Servida. Pertanyaan berikutnya yang masuk kepada kami adalah bagaimana menentukan umur vaksin yang tepat? Menentukan umur vaksin yang tepat. Apa untung ruginya vaksin hatchery dibandingkan dengan vaksin di lapangan? Bisa dibantu dokter, dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara untuk menentukan umur vaksin yang tepat dan apa untung ruginya dari vaksinasi hatchery ya yang saat ini lagi marak gitu ya di lapangan. Nah, ini untuk menentukan waktu vaksinasi yang tepat ada beberapa cara. Jadi
Cara yang pertama itu kita bisa lihat dari umur serangan di periode sebelumnya, jika ada serangan gumboro di periode sebelumnya. Nah, ini bisa kita jadikan patokan. Karena misalkan kita sudah mengetahui umur serangan di periode yang lalu, ini kita berarti harus melakukan vaksinasi, kita tarik mundur 2 sampai 3 minggu sebelum umur serangan tersebut, kita sudah lakukan vaksinasi dengan vaksin live. Jika kita menggunakan vaksin kill, berarti sekitar 3 sampai 4 minggu sebelumnya. Nah, itu patokan yang pertama menggunakan umur serangan di periode sebelumnya. Nah, cara yang kedua untuk mengetahui waktu vaksinasi gumboro tadi adalah dengan pengukuran maternal antibody dengan uji serologi ELISA. Nah, ini yang saya sarankan ya Bapak Ibu kalau ngambil sampel untuk uji maternal antibody ELISA ini nanti harus minimal 18 sampai 20 sampel ya, jangan kurang. Karena nanti akan dihitung berdasarkan perhitungan formula atau rumus Deventer. Nanti akan bisa ketahuan vaksinasi pertama itu bisa dilakukan di umur sekian. Nah, kemudian jika memang itu layer membutuhkan pengulangan, nanti akan ada perkiraan pengulangannya bisa dilakukan di umur sekian. Itu untuk cara yang kedua. Nah, pertanyaan berikutnya tadi terkait vaksin konvensional dan vaksin hatchery. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya antara vaksinasi hatchery dan vaksin konvensional ini sama-sama ada kelebihannya. Nah, untuk vaksinasi hatchery, ini kelebihannya adalah kita bisa meminimalkan yang namanya faktor stres ya. Jadi tidak ada tindakan vaksinasi di kandang dan cekaman lingkungan gitu ya. Jadi kita menurunkan faktor stres. Nah, namun teknologi ini memang dikembangkan untuk memudahkan aplikasi vaksinasi dalam jumlah populasi yang besar. Nah, selain itu, kelebihan dari vaksinasi hatchery itu juga bisa memberikan kekebalan di awal secara lebih mudah, kemudian praktis dan terkontrol. Nah, sedangkan konvensional ini juga banyak sekali kelebihannya. Jadi, dia memberikan keuntungan peternak dapat menyesuaikan waktu pemberian vaksin sesuai umur serangan penyakit, sesuai hasil hitungan formula Deventer tadi ya, sehingga titer antibodi yang terbentuk tadi semakin efektif dan optimal pada saat yang tepat, begitu. Kemudian, biasanya peternak di lapangan ini melakukan vaksinasi gumboro di kandang itu sekalian untuk memastikan DOC-nya ya dalam kondisi sehat, kemudian sekalian kita melakukan grading gitu ya. Jadi ketika vaksinator memvaksin itu sekalian melihat kondisi ayam dari umur sekian gitu. Sehingga di sini sebenarnya antara vaksinasi dari dengan hatchery ya atau secara konvensional itu sama-sama ada poin positif dan negatifnya begitu. Kelebihan dan kekurangannya. Demikian Dokter Prima kira-kira. Terima kasih Dokter. Jadi memang lebih tepat ya kalau menggunakan pengukuran level maternal antibody ya supaya tidak asal-asalan gitu kan. Iya betul Dokter. Ya. Ada pertanyaan berikutnya nih Dokter Servida. Bagaimana cara membasmi kubang Frankie secara maksimal yang sudah ada di kandang? Wah ini masalah umum ini, di mana-mana sulit untuk mengendalikan kumbang Frankie ini. Kalau sudah nggak ada ayamnya, kumbangnya nggak ada. Begitu ayamnya ada, kumbangnya muncul. Nah ini sudah terjadi. Silakan Dokter Servida. Betul Dokter Prima. Pada dasarnya sebenarnya untuk kumbang Frankie ini dia cenderung menyukai tempat yang lembab. Jadi untuk berkembang biaknya ya ini seperti contohnya ada liter kandang atau sisa pakan yang lembab dan basah. Ini tempat kesukaan dari kumbang Frankie ini. Nah, itulah sebabnya kenapa pada saat musim hujan ini akan banyak sekali ditemukan kumbang Frankie ini. Nah, tentunya kumbang ini nanti akan kontak dengan feses ayam ya yang telah terkontaminasi virus ataupun bakteri penyebab penyakit, contohnya ini yang gumboro. Nah, kemudian hal ini beresiko nantinya kumbang Frankie ini berperan sebagai vektor. Jadi untuk perjalanan ceritanya bisa menularkan itu demikian. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya?
Jadi yang pertama itu lakukan pembersihan dari feses. Jadi minimal 1 kali dalam 1 minggu itu kita lakukan pembersihan feses. Nah, upayakan dalam proses pembersihan feses ini lebih sering saat musim penghujan yang tadi lebih rawan begitu ya, agar tidak ada feses yang lembab, kemudian feses basah tadi ya, menumpuk liternya. Nah, ini menyebabkan Frankie ini senang sekali tinggal di sana. Nah, kemudian untuk mengatasi Frankie berikutnya, ini kita bisa menyemprotkan insektisida atau kita bisa lakukan juga fogging di area sekitar kandang. Jadi kita perlu perhatikan dosisnya juga ya untuk keamanan karena insektisida ini juga bersifat racun bagi ayam dan manusia. Kemudian kita pilih insektisida yang sesuai dengan target kita. Jadi langkah amannya itu untuk kita ambil insektisida contohnya adalah delatrin. Ya, ini efektif untuk membunuh kumbang Frankie yang ada di kandang begitu ya. Jadi delatrin ini bisa diberikan via spray di kandang kosong yang tertutup, kemudian kita diamkan selama 3 jam. Nah, cuman perlu diperhatikan untuk metode spray ini, jika penyemprotannya dilakukan asal-asalan gitu ya, jadi tidak semua bagian dari kandang dan kumbang atau kumbang Frankie tadi mati gitu. Jadi harus menyeluruh seperti itu. Ya. Dan kemudian biasanya untuk pembasmian dari kumbang Frankie itu disarankan pada waktu petang. Nah, karena memang menjelang petang sekitar pukul 6 gitu ya, biasanya kumbang Frankie ini berdatangan. Jadi memang secara jam aktifnya begitu ya adalah jam-jam petang. Gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan Larvatox, Dokter Prima, biasanya kan untuk memperbaiki kualitas dari fesesnya ya. Larvatox ini juga bisa membuat feses ini menjadi lebih kering, sehingga tadi tidak membuat si kumbang Frankie itu berdatangan. Nah, ini bisa menggunakan Larvatox juga. Kemudian kita bisa membersihkan sela-sela atau celah-celah yang memungkinkan tempat persembunyian dari kumbang Frankie. Nah, itu biasanya kita semprot bagian celah-celah tersebut dengan insektisida juga. Nah, kemudian tadi jangan lupa untuk melakukan sanitasi kandang. Kita bisa membersihkan kandang, dicuci, disemprot dengan desinfektan, tempat pakan, kemudian tempat minum. Nah, ini dilanjutkan juga dengan penyemprotan untuk mencegah kumbang ataupun nyamuk berdatangan di kandang. Mungkin demikian, Dokter Prima, yang bisa saya sampaikan. Jadi memang harus paralel ya, artinya selain dari sekam tadi, dari kotorannya, insektisidanya gitu harus paralel bersamaan gitu ya. Untuk iya betul, Dokter Prima harus menyeluruh begitu ya, Dokter Prima. Ya, tidak satu-satu tapi harus menyeluruh ya. Iya betul. Ada lagi pertanyaan yang masuk, bagaimana kejadian kasus Gumboro di Indonesia selama beberapa tahun terakhir? Artinya perkembangannya seperti apa? Kan peternak-peternak sudah melakukan vaksinasi tentunya. Nah, perkembangannya seperti apa? Kemudian, apakah Gumboro sering diikuti dengan penyakit lainnya? Nah, ini mungkin perlu dijelaskan karena kita tidak hanya fokus pada Gumboro saja, kira-kira dampaknya apa kepada penyakit-penyakit yang lain? Apakah ada relasinya, ada hubungannya, dan lain sebagainya? Silakan, Dr. Sefida. Iya, baik. Menarik sekali pertanyaannya untuk perkembangan Gumboro di Indonesia di tahun terakhir. Sebentar mungkin saya bisa share data ya, Dokter Prima. Silakan, Dok. Sebentar. Nah, di sini saya tampilkan untuk data kasus penyakit Gumboro di 2 tahun terakhir yang terdekat ya, Dokter Prima. Jadi memang kalau kita bahas secara global dari penyakit Gumboro di Indonesia ini didominasi memang oleh yang saya sebutkan sebelumnya, ada yang namanya VVIBD atau Very Virulent Infectious Bursal Disease yang ada di Indonesia ini memang dominan saat ini yang menyerang adalah jenis tersebut, Dokter Prima. Nah, bagaimana dengan pola serangan di lapangan? Apakah tunggal atau ada kombinasi dengan penyakit yang lain? Kalau di sini saya tampilkan data, jadi data ini berdasarkan
dari kasus yang masuk ke kita dari konfirmasi PCR ya Dokter Prima, jadi sudah terkonfirmasi positif berdasarkan uji PCR begitu. Nah, kita lihat memang dari tahun 2019 ini ke tahun 2020 ada peningkatan kasus untuk gumboro yang menyerang secara tunggal atau kita sebut gumboro murni ya. Jadi kasusnya memang dominan untuk serangan gumboro tunggal ini ya dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini meningkat. Nah, untuk kejadian dengan penyakit yang lain seperti apa? Nah, ini sering sekali memang kita temukan di lapangan. Kalau gumboro, biasanya ND-nya masuk. Nah, ini kasus gumboro yang terkonfirmasi PCR positif, kemudian diikuti juga dengan ND, ini juga menempati urutan kedua yang paling sering kita temui. Kemudian kombinasi yang lain itu ada gumboro dan H5N1 dan gumboro dan H9N2 AI begitu. Jadi dulunya di 2019 ini nggak ada, jadi tidak trennya itu belum seperti ini gitu ya. Biasanya itu, ya? Iya tidak muncul seperti ini. Nah tapi di 2020 ini mulai muncul adanya serangan gumboro yang bersamaan dengan AI dan AIH5 dan AIH9. Nah, tentunya Dokter Prima, jika kondisinya sudah seperti ini, biasanya memang kematiannya di kandang ini sangat tinggi, karena sama-sama kombinasi penyakit viral ya. Jadi memang program vaksinasi pun tidak cuma gumboronya yang harus kita kuatkan kalau seperti ini. Program vaksinasi yang lain seperti ND-nya, kemudian dari AI-nya juga kita mulai aware, apalagi untuk peralihan-peralihan cuaca seperti saat ini, Dokter Prima. Ya. Ya, kira-kira itu Dokter Prima yang bisa saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu dan Medifriend semua, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu dan Medifriend semua kirimkan. Untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab pada hari ini, jangan khawatir, jawaban akan kami kirim melalui email. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, hari ini kami akan mengadakan giveaway. Caranya bagaimana Bapak Ibu dan Medifriend semua cukup menjawab pertanyaan seputar topik saja yang akan kita posting hari ini di IG Story. Jadi jangan lupa cek IG Story Medion setelah acara live stream ini selesai. Nah, pemenangnya juga akan diumumkan via IG Story. Jadi jangan lupa untuk follow medion.id. Dan juga jangan lupa subscribe website kami di www.medion.co.id. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di live stream Medion episode berikutnya. Tetap semangat, salam sehat dari kami.